Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Naya Iza Aprilia dengan NIM 25157133027, program studi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis, Kampus Politeknik Negeri Bali. Pada video kali ini, saya akan menyajikan proyek UAS semester 2 untuk mata kuliah aplikasi komputer bisnis di bawah bimbingan dosen pengumpul kita, Ibu Ani. Adapun materi yang akan saya bahas dan jelaskan secara detail dalam pengerjaan proyek ini adalah mengenai penggunaan Microsoft Excel, khususnya pada pengerjaan laporan penjualan tiket Garuda Wisnu Kencana Bali. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Baik, kunci utama dari otomatisasi laporan ini terletak pada kode tiket di kolom A. Sebagai contoh, kita bisa melihat kode pertama yaitu TD01KR. Kode ini sengaja dirancang secara sistematis dan dibagi menjadi 3 bagian penting. Untuk 2 karakter pertama di bagian depan adalah kode untuk menentukan jenis tiket. 2 kode di tengah adalah kode untuk menentukan kategori pengunjung. Dan 2 kode terakhir adalah kode untuk menentukan metode pembayaran. Pada kode unik inilah seluruh rumus di kolom berikut dapat bekerja secara otomatis. Baik, di kolom tanggal kunjungan, di kolom ini data diinput menggunakan fungsi date. Fungsi date ini sengaja digunakan untuk memastikan bahwa data yang masuk benar-benar berformat date atau tanggal standar Excel yang valid, bukan sekedar teks biasa. Format tanggal yang valid inilah yang menjadi dasar penting agar kolom hari di sebelahnya bisa terbaca. Baik, kita masuk ke kolom hari. Di saya akan menggunakan rumus teks. Fungsi ini secara otomatis mengubah format tanggal kunjungan di sel C6 menjadi nama hari dalam bahasa Indonesia seperti Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Baik, untuk hari sudah muncul untuk di kolom pertama yaitu hari Jumat. Kita tarik ke bawah. Nah, ini dia kolom harinya. Sudah muncul semuanya. Baik, kita masuk ke kolom jenis tiket. Di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP dikombinasikan dengan left. Fungsi left ini akan mengambil 2 karakter pertama dari kode tiket. Lalu fungsi VLOOKUP akan mencari kecocokannya di tabel referensi bawah untuk memunculkan teks seperti tiket domestik, tiket mancanegara, dan seterusnya. Baik, ini dia rumusnya. Sudah saya masukkan, lalu kita klik enter dan jangan lupa untuk diabsolutkan agar bisa ditarik ke bawah. Untuk di jenis tiket kita ambil di bagian sini. Nah, ini sudah muncul, lalu kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kolom kategori pengunjung. Di sini hampir sama dengan sebelumnya, namun di sini saya menggunakan fungsi VLOOKUP dikombinasikan dengan MIT. Fungsi MIT ini bertugas mengambil 2 angka di bagian tengah dari kode tiket, lalu dicocokkan ke tabel referensi kategori untuk menghasilkan teks seperti dewasa, anak, dan pelajar di bagian sini. Lalu jika sudah dimasukkan rumusnya, kita klik enter. Nah, ini sudah muncul. Untuk di kolom pertama itu dewasa. Lalu kita tarik ke bagian bawah. Nah, sudah muncul semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian harga tiket. Di kolom ini saya menggunakan rumus yang cukup kompleks, yaitu kombinasi if bercabang dan VLOOKUP.
Rumus ini membaca kategori pengunjung di sel F6 di bagian sini. Jika kategorinya dewasa, anak, pelajar, atau VIP, Excel akan otomatis mengarahkan VLOOKUP untuk mengambil nominal harga yang sesuai pada matriks tabel harga di bawah harga tiket di bawah. Nah, ini dia rumusnya. Kita tarik ke bagian bawah. Nah, berikut untuk di tabel pertama harga tiketnya 150.000. Selanjutnya kita masuk ke kolom total harga. Ini menggunakan perkalian matematika sederhana, yaitu dari jumlah tiket dikalikan dengan harga tiket. Sudah muncul untuk di kolom pertama, yaitu 750.000. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke diskon. Di sini diterapkan fungsi logika, yaitu if. Artinya jika total harga mencapai 500.000 atau lebih, konsumen otomatis mendapat potongan 5%. Jika di bawah itu diskonnya 0. Berikut ini dia rumusnya. Lalu kita klik enter. Untuk di kolom pertama mendapatkan diskon 37.500. Kita tarik ke bagian bawah. Nah, ini dia sudah muncul semuanya. Baik, kita masuk ke kolom metode pembayaran. Di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP dikombinasikan dengan right. Tabel referensinya berbentuk horizontal. Nah, seperti ini. Maka digunakan fungsi VLOOKUP dengan bantuan fungsi right untuk mengambil dua karakter terakhir dari kode tiket. Untuk di metode pembayaran, yaitu yang pertama di kartu kredit. Selanjutnya kita akan tarik ke bawah. Sudah muncul. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian kolom pajak. Di kolom pajak ini saya menggunakan fungsi kombinasi, yaitu if dan and. Pajak 10% dari sel B4 yang sebelah sini hanya akan dikenakan jika memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu total belanja setelah diskon minimal 1 juta dan pembayarannya wajib menggunakan kartu kredit. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pajaknya 0. Setelah dimasukkan rumus, selanjutnya kita akan klik enter. Nah, untuk di kolom pertama tidak mendapatkan pajak karena tidak memenuhi dua syarat sekaligus. Langsung kita klik ke bawah. Nah, berikut untuk yang mendapatkan pajak hanya beberapa saja karena setelah memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke total bayar. Nah, untuk di total bayar ini didapat dari rumus total harga dikurangi dengan diskon lalu ditambah dengan pajak. Langsung kita masukkan rumus. Nah, berikut adalah rumusnya. Setelah semua masukkan, kita langsung klik enter. Untuk di kolom pertama, yaitu total bayar 712.500. Langsung kita klik bagian bawah. Oke, sudah semua muncul. Selanjutnya kita akan masuk ke kolom bonus. Di kolom bonus ini menggunakan fungsi if dan or. Pengunjung otomatis mendapatkan souvenir GWK jika membeli tiketnya minimal 10 lembar atau jika mereka mengambil paket family package.
Berikut adalah rumusnya. Lanjut kita langsung klik enter. Untuk di kolom pertama tidak ada karena tidak memenuhi syaratnya juga. Nah, berikut ini adalah bonusnya. Lanjut kita masuk ke biaya perusahaan. Di biaya perusahaan ini saya menggunakan fungsi if ini untuk mencatat pengeluaran internal. Jika pengunjung dapat souvenir, maka perusahaan mencatat biaya 25.000 untuk pengadaannya. Jika tidak, biayanya 0. Berikut adalah rumusnya. Selanjutnya kita klik enter. Untuk di tabel pertama tidak ada karena tidak mendapatkan souvenir GWK. Oke. Nah, terakhir kita akan masuk ke kolom laba bersih. Di kolom ini adalah hasil terakhir dari yaitu total bayar dari konsumen dikurangi dengan biaya souvenir yang dikeluarkan dari perusahaan. Berikut jika sudah dimasukkan total bayar dikurangi dengan biaya perusahaan. Selanjutnya kita klik enter. Untuk di kolom pertama laba bersihnya mendapatkan 712.500. Selanjutnya kita klik ke bawah. Berikut sudah selesai untuk di bagian kolom pertama di kolom atas. Selanjutnya pada bagian bawah laporan terdapat ringkasan data atau summary untuk kebutuhan analisis manajemen. Untuk mencari total penjualan bulan Mei, di sini saya menggunakan rumus SUM untuk menjumlahkan seluruh laba bersih. Lanjut untuk penjualan terendah dan tertinggi, di sini menggunakan rumus min dan max yang diambil dari kolom laba bersih juga. Lalu total penjualan tertinggi menggunakan rumus max Selanjutnya untuk rata-rata penjualan ini menggunakan rumus average. Lalu lanjut untuk di pendapatan tiket domestik, saya menggunakan fungsi sum if, sehingga total pendapatan dapat terakumulasi secara spesifik sesuai kategori tiketnya masing-masing. Dan ini didapatnya diambil dari jenis tiket dan laba bersih. Seperti ini rumusnya yang diambil di bagian jenis tiket dan laba bersih. Selanjutnya kita klik enter. Nah, untuk di pendapatan tiket mancanegara, tiket family package, dan tiket event itu sama dengan rumus tiket domestik di bagian sini.
hanya saja diganti di bagian tiket domestiknya. Ini kita copy, kita ganti di bagian tiket mancanegara. Jika sudah, kita klik enter. Selanjutnya tiket family package. Untuk di bagian tiket family package ini, nah ini dia untuk rumusnya. Selanjutnya kita klik enter, dan yang terakhir adalah tiket event GWK. Oke, baik, jika sudah semuanya, seperti inilah tampilannya jika sudah semuanya terisi dan dikerjakan. Selanjutnya kita akan masuk ke pivot chart dan pivot table, sortir data, dan mensubtotal data. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatan pivot table. Pertama, kita akan blok dulu seluruh data di bagian ini saja, kita blok. Jika sudah semuanya, kita masuk ke bagian sisipkan, lalu di sini ada pivot table. Kita masuk ke dari table atau rantang. Nah, untuk di pembuatan pivot table ini kan saya maunya di lembar kerja yang baru, jadi kita klik di lembar kerja yang baru. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa memilih apa saja yang mau dimasukkan di pivot table-nya ini. Di sini saya masukkan jenis tiket, kategori pengunjung, dan di laba bersih perusahaan. Oke, baik. Jika sudah, seperti inilah tampilan dari pivot table-nya. Cukup simple. Lalu kita masuk ke pembuatan pivot chart. Untuk di pivot chart, kita klik ini, sudah selesai. Kita masuk ke analisis pivot table. Di bagian sini ada pivot chart, kita klik. Lalu kalian tinggal pilih mau model seperti apa. Oke, jika sudah, kita klik OK. Nah, ini dia untuk pivot chartnya. Lanjut, kita akan membuat sortir data. Untuk di bagian sortir data ini, seperti biasa kalian blok dulu datanya. Selanjutnya kalian klik di bagian data sini. Nah, di bagian sini ada urutkan, kita klik. Kalian tinggal pilih mau mensortir kolom yang mana saja. Sini saya akan jenis tiket. Selanjutnya di kategori pengunjung, lalu di bonus, dan yang terakhir di laba bersih perusahaan. Jika sudah, kita klik OK. Oke, jadi ini dia tampilannya jika sudah disortir. Lalu kita masuk ke subtotal data. Nah, setelah disortir, lalu kita akan masuk ke subtotal. Untuk caranya sama, kita blok dulu datanya, lalu masuk ke bagian data, dan di pojok kanan ini ada kerangka, kita klik, dan ada subtotal. Kita klik lagi. Di sini kalian pilih mau mensubtotal yang mana. Di sini saya akan mensubtotal jenis tiket. Nah, di bagian sini yang di jumlah, di bagian laba perusahaan. Klik OK. Oke, ini dia tampilannya sudah di subtotal, di bagian jenis tiket, dan di laba bersih perusahaan. Ini kita blok dulu agar kelihatan.
dan pivot table. Kesimpulannya, dengan penerapan sistem formula terintegrasi ini, pembuatan laporan keuangan dan operasional di Garuda Wisnu Kencana dapat berjalan dengan lebih efektif, lebih efisien, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Demikian presentasi dari saya mengenai rekapan penjualan tiket GWK Bali. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata selama penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian.